Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami bersyukur Bapak Ibu telah hadir di tempat ini di Wilujeng Sumping. Pada hari ini, hari yang cerah, kita akan mulai kegiatan kita bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan supaya Tuhan menyertai dan juga memberkati kita semuanya. Saya ingin berdoa terlebih dahulu. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di pagi hari ini, pagi yang cerah Tuhan. Engkau telah memimpin kami Tuhan dari rumah hingga kami sampai di sekolah dengan tidak keperluan satu apapun ya Bapak. Bapak yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami telah menikmati Tuhan berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan dan juga kami akan berdiskusi Tuhan mengenai visi dan misi daripada Sekolah Dasar Kristen Smart Holy Kids Tuhan. Biarlah Kau akan memberkati kami ya Bapak. Segala kuasa kegelapan coba mengganggu kami hancurkan, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa itu dalam sempurna ini, Roh Kudus yang menyempurnakannya. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan daripada Yayasan Sumber Air Nusantara. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Terima kasih telah hadir yang mewakili Ibu Yayasan dikarenakan beliau sedang sakit. Ya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih di sebelahnya ada komite sekolah. Selamat pagi Ibu Rini, selamat pagi sebagai anggota komite sekolah dan juga ada anggota orang tua murid. Selamat pagi Bu, selamat pagi Mam. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi. Good morning. Iya, dan juga kepada Miss yang telah hadir serta juga ada perwakilan daripada yang ada di sekitar sekolah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya ya Besaliel, biasanya panggil Mr. Besal, sebagai kepala sekolah dari SDK Smart Holy Kids yang beralamatkan di Kompleks Taman Koko Indah 2, Blok C1 nomor 1. Coba kita semuanya sebelum mulai tetap semangat dulu, ikuti saya dulu ya, karena kan pasti pada belum tahu ya, supaya pagi-pagi tetap semangat. Yang semangat bilang amin. Amin. Ya, ikuti saya ya. Tepuk semangat. Ya, ada yang udah tahu? Ya, guru-guru pasti tahu. Guru-gurunya Miss mohon bantu saya ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya, biar hari ini sebelum acara dimulai kita mengisi semangat yang baru ya. Kita lanjut ke dalam kegiatan ini. Bapak Ibu dapat melihat. Oke, mungkin ada salah satu miss yang di luar, boleh untuk mematikannya supaya lebih jelas ya Bapak Ibu. Ya, mengenai visi misi, sosialisasi, pengembangan, evaluasi daripada SDK Smart Holy Kids. Ya, visi dan juga misi. Visi itu berarti adalah apa yang tujuannya secara simpelnya. Sedangkan misi yaitu bagaimana ya caranya supaya visi tersebut dapat tercapai. Nah, sekolah SDK Smart Holy Kids berada di bawah naungan Yayasan Sumber Air Hidup Nusantara. Terima kasih sekali yayasan yang begitu sibuk bisa menyempatkan waktunya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama, nanti kita akan diskusi juga. Baik Bapak Yayasan, Bapak Ketua, Wakil ya, Bapak Wakil Ketua karena Ibu Wakil Ketuanya sedang sakit. Miss juga silakan, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Saya akan sampaikan. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini undangannya. Sudah terima undangannya semua? Sudah. Ya, undangan sosialisasi, visi misi di sekolah. Bukan hanya sosialisasi saja, di dalamnya nanti akan ada yaitu ada pengembangan dan juga ada evaluasi apa yang telah kita lakukan, yang telah kita capai kurang lebih selama 4 tahun ini. Ya, pertama visinya sebagai lembaga satuan pendidikan
yang akan membentuk peserta didik menjadi siswa-siswi yang unggul, lalu berkualitas dalam pengetahuan, serta berkarakter dan mempunyai teladan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan berdasarkan Alkitab. Dikarenakan sekolah kita adalah sekolah yang ada label K-nya, yaitu Kristen, berarti mau tidak mau pengajarannya yaitu berdasarkan agama Kristen, ya, dan juga kitab sucinya adalah Alkitab. Namun supaya Bapak Wakil Ketua Yayasan dan Ibu yang telah hadir, kami perlu memberitahu juga ada agama peserta didik yang selain Kristen, ya, kami terima tapi tidak kami lakukan kristenisasi, ya, betul guru-guru yang hadir, betul komite sekolah, betul, ya. Jadi pada saat masuk ditanya, maaf kami berdasarkan ini, oh nggak apa-apa, nggak keberatan, ya. Dan itu salah satunya dibuktikan untuk mengikuti kegiatan agama Kristen Budi Pekerti dengan surat pernyataan. Jadi saya tekankan sekali lagi sebagai kepala sekolah, kami tetap menerima, ya, si peserta didik yang bukan berasal dari agama Kristen, namun ada, kalau bisa dibilang syarat dan ketentuannya berlaku, ya. Dan kami juga mengajarkan mengenai toleransi, ya. Sebagai lembaga satuan pendidik yang akan membentuk peserta didik, kita bersyukur ya siswa-siswi daripada Holy Kid Christian School menjadi siswa-siswi yang unggul, bermutu dan berkualitas, ya. Bukan hanya dalam pengetahuan tapi punya karakter, ya, sehingga ada salah satu slogan ataupun motto di sekolah kita, character plus intelligence. Yang pertama dibentuk adalah karakternya, lalu kedua adalah intelligent, yaitu mengenai pengetahuannya. Ya, Bapak Ibu Ketua Yayasan, komite sekolah, guru-guru, orang tua murid yang hadir, puji Tuhan di tahun 2022, ya 2022 ini kita telah meluluskan, ya, beberapa angkatan, dan puji Tuhan mereka diterima baik, kebanyakan memang masuk ke dalam sekolah swasta, lalu SMP swasta, ada SMP negeri, ada juga homeschooling, tapi mayoritas mereka masuk ke dalam SMP swasta. Kami juga mengajarkan Bapak Ibu Ketua Yayasan, mau masuk SMP negeri maupun SMP swasta adalah sama, ya, tidak ada perbedaan, ya. Wah aku bangga jadi masuk ke SMP ke swasta, negeri juga, ya, negeri juga sama. Itu yang menjadi salah satu bagi kami supaya semakin berpacu lagi membentuk peserta didik menjadi yang memiliki berkualitas dalam pengetahuan, ya. Salah satunya boleh di sebelah sini ada guru wali kelas 6. Dahulu boleh berdiri Ibu, ya, Ibu Lili, silakan berdiri. Ya, Bapak Yayasan, orang tua murid, beliau adalah wali kelas daripada kelas 6. Kita beri tepuk tangan. Silakan duduk Ibu. Ya. Nah, tentunya di dalam pencapaian visi nanti kita akan lanjut juga. Visinya pasti ada tambahan, ya. Setelah dievaluasi mungkin ada perubahan ataupun ada yang ingin, oh ternyata visi ini kurang relevan ya dengan kondisi sekarang, kita akan berdiskusi, ya. Ada yang ingin bertanya sebelum saya masuk ke dalam visi? Cukup dipahami? Yang cukup dipahami boleh bilang yes. Lebih keras lagi yes. Oke, sekarang yang poin berikutnya yaitu misi. Nah, misinya yaitu pertama memberi dan membekali peserta didik dengan pengajaran yang berkarakter, tentunya berdasarkan ajaran agama Kristen. Kedua, membentuk pribadi untuk mengasihi Tuhan, sesama dan lingkungan. Dan terakhir, mendidik anak untuk berkualitas dalam mengembangkan kecerdasan intelektual dan juga emosional. Kalau kecerdasan spiritual sudah ada di dalam poin kedua, ya, pribadi untuk mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru mengasihi kepada sesama. Ini misi. Ya, misi yang bagaimana supaya visi tersebut dapat tercapai dengan 3 ini. Ya, membekali anak-anak yang peserta didik di Holy Kid Christian School dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tadi motonya apa? Character plus intelligence, ya, dengan pengajaran berkarakter tentunya, lalu mengasihi Tuhan, sesama lingkungan, dan juga
ada kecerdasan intelektual. Sehingga moto itu sejalan dengan visi dan juga misi. Kami juga ada slogan juga, yaitu belajar itu kudu asyik. Ya, karena anak-anak sekarang setelah masa pandemi COVID-19 mereka beraneka ragam. Ya, beraneka ragam dalam apa? Bisa dalam penggunaan Zoom meeting, bisa di dalam pengerjaan kuisis yang mungkin tidak pernah saya selaku kepala sekolah membayangkan hal itu bisa terjadi. Guru-guru, betul Miss Mona? Ya, bisa tulus dan juga Miss Lili, ya, dan mereka bisa untuk mengadopsinya gitu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin berikutnya yang ingin saya paparkan yaitu tadi apakah kita menyimak sebelumnya sudah ada sosialisasi, ada pengembangan dan juga ada evaluasi. Nah, evaluasi bukan hanya dari kepala sekolah saja, tapi dari seluruh warga sekolah. Ada dari guru, lalu ada dari peserta didik, lalu ada juga dari Yayasan Sumber Daya Hidup Nusantara, mungkin warga sekitar, orang tua murid tentunya, dan juga ada dari komunitas sekolah. Nah, kami mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yaitu ada tambahan ya di dalam evaluasi ini. Tadi visinya udah sampai sini, ada tambahan ini. Bapak Ibu bisa menyimaknya, memperhatikan, yaitu mengutamakan nilai-nilai Kristiani tentu saja yang selalu berkesinambungan di dalam kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, adaptif. Ya, perlu ada kata adaptif di sini. Mengapa? Karena tidak serta-merta pembelajaran hanya ada di sekolah. Pada masa pandemi COVID, walaupun mereka berada di rumah, tapi tetap bisa belajar. Nah, ini jadi evaluasi ya bagi sekolah, dan juga kami meminta pendapat daripada Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama bekerja sama, kolaborasi sehingga visi misi ini dapat berkesinambungan berjalan untuk beberapa tahun ke depan. Serta yang bukan sampai adaptif saja, ada juga tambahan, serta akan membentuk generasi Indonesia yang berakhlak mulia, berkualitas, cerdas berkarakter, unggul, dan terakhir melengkapi kecakapan hidup abad 21. Itu yang perlu saya sampaikan. Kecakapan hidup pertama ada komunikasi, communication, lalu collaboration, ya, kolaborasi antara seluruh yang berada di sekolah, dan juga critical thinking anak-anak ya, orang tua murid, Bapak Ibu yang hadir, mungkin anak-anaknya kok pelajarannya kayak susah ya, betul atau betul? Mam, pelajarannya walaupun dibilang sulit, tapi kami berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan satu lagi ya, yaitu kreatif ya. Be kreatif, creativity, ada kreativitas ya. Pertama, communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Memang antara critical thinking dan juga tadi itu harus dipadukan. Dan dengan critical thinking, orang tua murid, wakil ketua yayasan, mister diajak anak-anak untuk bersama-sama mengerjakan yaitu soal-soal yang HOTS yaitu higher order thinking skill, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bernalar ya, mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis ya daripada soal tersebut bagaimana pemecahan masalahnya. Baik, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus semuanya, di dalam ini mungkin sudah jelas ya orang tua murid yang dan bisa. Saya mau bertanya dulu kepada guru-guru, apakah kita setelah melakukan guru-guru kepada Miss Mona, Mr. Tulus, dan juga Miss Lili, apakah kita sudah melakukan 4C ini, kecakapan hidup ada 21, sudah ada di SDK Smart Holy Kids? Sudah dilakukan ya, walaupun bertahap. Dan juga kepada Bapak Wakil Ketua Yayasan dan Ibu, kami juga mengadopsi daripada penggunaan kurman ya, yaitu kurikulum merdeka ya, sudah mulai dengan pilihan yaitu yang
pertama. Semoga di tahun 2023 nanti kita bisa masuk ke dalam pilihan yang kedua, ada mandiri berubah gitu. Penutup, saya sangat membutuhkan pendapat, saya sangat membutuhkan masukan, sangat membutuhkan untuk kemajuan sekolah SDK Smart Holy Kids di Taman Kopo ini. Semoga makin hari semakin lebih baik, semakin hari kita bisa memperbaiki nih yang masih kurang apa, yang sudah baik kita pertahankan ya, dan juga terus ditingkatkan, bukan hanya bagi kepala sekolah, bagi guru, terutama bagi putra-putri Bapak Ibu dan peserta didik yang telah Bapak Ibu percayakan di tempat ini. Mungkin boleh saya beri waktu dulu untuk diskusi, untuk masukan ya dalam visi dan misi ini. Kira-kira ada yang perlu nggak nih untuk ditambahkan, ataupun ada yang mungkin perlu dihilangkan? Silakan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Wakil Ketua Yayasan, orang tua murid, dan juga kepada ibu-ibu yang ada di sekitar wilayah Taman Kopo Indah 2. Seperti inilah kondisi daripada sekolah kami. Silakan. Atau sudah cukup jelas? Oh iya. Terima kasih, Mam. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau apapun, kami sangat terbuka akan setiap masukan ya, input-input yang sangat berharga. Silakan, Mam. Saya mau nanya. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, Mister. Saya mau nanya, Mister, untuk kecakapan hidup abad 21 itu apa saja? Sama saran juga, Mister, kalau bisa dimasukkan juga untuk kecakapan hidup abad 21 di Oh, di sininya ya, Mam ya? Ya, betul. Oke. Terima kasih, Mister. Ya, terima kasih, Mam, atas pertanyaannya. Ada lagi? Ditampung dulu. Sudah? Oke, saya akan mencoba menjawab. Ya, di Bapak Wakil Ketua silakan. Mungkin kecakapan hidupnya lebih rinci aja di situ, ada lebih jelas memahaminya. Ya, seperti itu tadi yang ditanyakan oleh orang Ya. berbeda. Dan melengkapi kecakapan hidup abad 21. Boleh tolong Miss sambil dicatat ya, Miss? Ya. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Yayasan atas pernyataannya. Ya, jadi hari ini ada pertanyaan dan juga ada pernyataan. Kita kasih aplaus dulu. Ya, terima kasih atas segala masukannya. Baik, Mam, kita akan coba tuliskan mengenai kecakapan hidup abad 21 itu apa aja, dan mungkin diperinci ya Pak. Kecakapan hidup 21 abad, kecakapan hidup abad 21 yakni titik 2 gitu. Mungkin seperti itu, Mam. Seperti itu Bapak Wakil Ketua Yayasan. Mister ada? Oke, kalau cukup, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya. Mungkin akan melanjutkan kegiatan dengan yang bekerja. Ya, kami guru-guru pun juga ada yang akan masuk ke kelas masing-masing, mulai mengajar. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan ini di dalam doa, dan doa kami semoga putra-putri Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dan juga yang hadir semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semuanya. Saya mohon untuk Miss Mona boleh beri kita dalam doa supaya pertemuan ini dapat kita tindak lanjuti ya, dan juga visi dan misi sekolah ini dapat terlaksana dengan baik. Boleh makin berdiri, Miss, boleh lampunya dinyalakan. Miss, kita bersatu dalam doa, bersyukur atas segala kebaikan penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul dalam sosialisasi hari ini ya Bapak. Terima kasih buat pimpinan-Mu dari awal sampai akhirnya Bapak. Biarlah Tuhan program visi misi yang sudah dilaksanakan sekolah dan diprogramkan dalam bisa terlaksana dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang ke orang tua murid, komite, dan yang lainnya Tuhan mau pulang ke rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan penyertaan Tuhan selalu ada bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan kegiatan
lagi Tuhan guru-guru di tempat ini, Tuhan juga yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih atas kedatangannya. Boleh silakan untuk sambil diminum dan kiranya Tuhan memberkati. Saya ingin memakai masker karena memang masih untuk dalam penerapan masker ini yang menggunakan. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, mari. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Miss. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu sudah hadir. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, kita boleh berfoto dulu mungkin ya. Boleh berfoto dulu bersama-sama.